Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknik Sindikat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu di hardware dan software. Untuk caranya sendiri bisa di offline dan online ya. Untuk kerusakan tertentu bisa melalui online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknik Sindikat Jepara. Kita langsung masuk ke topik video ya. Di sini ada Samsung A05s ataupun Samsung A057 ya. Kondisinya adalah tidak ada sinyal dan di sini logo sinyalnya hanyalah bulat ya. Oke. Jadi dapat kita lihat tadi untuk tentang telepon atau tentang telepon yaitu di Samsung A05s. Di sini akan kita bahas bagaimana cara menangani Samsung A05s yang sinyalnya hilang atau no sinyal ya, tidak ada sinyal. Kita coba masukkan kartu dulu, di sini ada 2 kartu. Kita coba masukkan di slot SIM-nya dulu. Dan kita lihat ya, untuk logo sinyalnya hanyalah bulat saja ya, tidak ada pergerakan bar sinyalnya, tidak ada, hanya logo bulat seperti ini. Oke, di sini coba kita melakukan panggilan darurat ya. Kita masuk ke panggilan darurat di 112 saja. Kita klik di 112, kemudian kita panggil di 112. Muncul peringatan seperti ini ya, menghidupkan radio. Berarti ini bisa diasumsi sementara di hardware ya, bukan karena handphone ini apa namanya terblokir IMEI-nya. Kita pastikan dulu untuk made in ya, untuk made in ataupun pengeluaran dari luar negeri ataupun dalam negeri ya. Ini berarti di dalam negeri. Untuk kepastian bisa menanyakan ke pemilik handphone apabila tidak bisa cek ya. Di sini kita ulangi kembali untuk 112-nya, menghidupkan radio ya di peringatan ini. Ataupun keluar dari mode pesawat untuk melakukan panggilan ya. Untuk beda-beda handphone seringkali muncul menghidupkan radio ataupun keluar dari mode pesawat. Kita tunggu sebentar untuk selesainya menghidupkan radio ini dan coba kita masuk ke mode pesawat. Kemudian kita cek ya untuk mode pesawatnya apakah bisa masuk ke mode pesawat ataupun semu. Yang dimana di Samsung seringkali ketika terjadi no sinyal ataupun tidak ada sinyal, kita ubah ke mode pesawat itu semu ya. Untuk logo pesawat terbangnya ini tidak jelas atau hanya semu. Kita ulangi lagi, untuk mode pesawatnya tidak bisa kita klik ya, tidak bisa kita masuk ke mode pesawat. Kita coba seperti ini, coba tanpa kartu. Coba tanpa kartu kita masuk ke mode pesawat. Ini mode pesawat ya. Untuk mode pesawatnya tidak bisa berubah, muncul terus mode pesawat. Untuk di sini, coba kita matikan ulang dulu untuk cek ya, kita di reboot ya, kita reboot dulu untuk handphonenya. Tidak bisa masuk ke mode pesawat tadi, coba kita reboot dulu. Kita tunggu sebentar sampai ke menu seperti tadi. Oke ya, sudah masuk ke menu. Di sini kita lihat kembali tanpa kartu. Mode pesawatnya tidak bisa hilang ya. Dapat kita lihat di sini mode pesawatnya muncul terus. Tidak bisa hilang. Coba kita klik, tetap seperti ini ya. Oke, ini mode pesawat, coba kita hilangkan. Di sini hilang untuk logo pesawatnya, tetapi di sini tetap mode pesawat. Oke, seperti ini ya. Oke, kita eksekusi ya. Di sini karena mode pesawat tidak bisa kita ubah-ubah. Untuk panggilan darurat kita cek menghidupkan radio seperti ini, berarti ini asumsi sementara di hardware ya, bukan karena IMEI ataupun sistem. Oke, untuk di sini Samsung A05s sudah saya bongkar ya sebelumnya. Apabila ingin melihat video bagaimana cara membongkar di Samsung A05s di backdoor dan kerangka, bisa melihat video tutorialnya di deskripsi. Saya sediakan cara bongkar Samsung A05s ya. Oke, di sini sudah selesai untuk panggilannya, panggilan daruratnya. Mode pesawatnya hilang ya, mode pesawatnya hilang. Seperti ini, kita coba masuk ke mode pesawat lagi.
Oke, tidak bisa ya, tidak bisa keluar dari mode pesawat. Kecuali kita melakukan panggilan 112 seperti ini, baru pesawatnya bisa keluar ya untuk mode pesawatnya. Oke, langsung saja kita ke tahap berikutnya, kita bongkar handphonenya. Bagi yang ingin melihat tutorial bongkar handphone di Samsung A05s bisa melihat video lengkap di deskripsi ya. Dan untuk ini kita lanjut eksekusinya. Di sini sudah saya bongkar dan saya posisikan handphone mesinnya di papan penjepit ya. Untuk video saya skip sebentar. Oke ya, kita lanjut untuk semua kamera lepas dulu dan masukkan ke kotak ya biar aman. Kemudian kita lanjut untuk pembongkaran ini ya, kaleng di sini. Untuk penutupnya ini kita lepas dulu. Oke, kemudian kita buka untuk ini ya, kalengnya ini dulu untuk penutup dari IC area persinyalan ya. Bisa di sini, bisa di sebagainya. Karena tadi menghidupkan radio, saya mengarah ke sini dulu ya. Ini untuk kaleng akan kita buka dulu. Boleh menggunakan blower, boleh menggunakan metode congkel ataupun boleh menggunakan tang dan lain sebagainya untuk pembongkaran mesin, pembongkaran kaleng. Untuk videonya saya skip sebentar kembali. Oke ya, di sini saya menggunakan metode sobek kaleng saja untuk apa namanya, lebih cepat dulu. Sebelumnya sudah saya cek untuk apa namanya, tingkat konset ataupun short ataupun tidak di area sekitaran ini. Ini ada IC WTR 2 berapa ya, saya coba lihat dulu. IC WTR 2965 ya. Di sini menggunakan IC WTR 2965. Langkah yang awal ataupun langkah pertama coba kita record dulu di IC WTR ini ya. Barangkali menghasilkan apa yang kita harapkan dengan hanya merehot ya. Kenapa tidak langsung ganti aja atau bagaimana? Ini langkah awal saja. Karena tadi untuk apa namanya, peringatan atau pemberitahuan ketika melakukan panggilan darurat itu menghidupkan radio ya. Biasanya itu harus ganti, cuman kita solusikan dulu di rehot ataupun di panasi ini ya untuk IC WTR 2965-nya ini. Oke, dirasa cukup rehot ya, dan kita tunggu dingin dulu. Kita tunggu untuk dinginnya mesin dulu ya. Ini sih kita bersihkan dulu untuk sisa dari fluknya ya. Dan kita tunggu untuk dinginnya mesin, kemudian kita coba ya untuk hasilnya apakah masih di menghidupkan radio ataupun sudah ada perubahan. Kita tunggu dingin mesin sebentar.
Sudah dirasa, cukup, dingin ya, dapat kita coba dulu tanpa menggunakan perlengkapan. Ini kita masukkan dulu ke frame-nya ya. Kita coba apakah masih di panggilan, apa namanya, menghidupkan radio ataupun sudah hilang ya untuk pemberitahuan, yang tadi. Coba kita hidupkan dulu untuk handphonenya dan kita tunggu beberapa saat, sampai di menu utama dan kita coba untuk, tes ya untuk di 112-nya. Sudah sampai di menu, di sini masih ada logo, apa ya, bulat ya, untuk sinyalnya masih bulat ini. Oke, masih bulat seperti ini. Coba kita masuk ke panggilan darurat seperti, awal tadi ya. Tanpa, tutup belakang, ini hanya anten yang terpasang saja. Masih sama ya, masih panggilan daruratnya menghidupkan radio. Ini masih sama hasilnya, belum ada perkembangan. Untuk itu langkah selanjutnya kita ganti ya, untuk IC WTR-nya itu harus kita ganti. Karena, untuk ini biasanya itu IC WTR-nya itu short ya, maka akan tampil seperti ini, sinyal bulat dan menghidupkan radio ataupun keluar dari mode pesawat untuk melakukan panggilan. Oke, di sini kita persiapkan dulu untuk, kesemuanya ya, untuk apa namanya, penggantian IC WTR 2965 karena untuk di rehot tidak ada, hasil yang kita harapkan, masih tampil seperti ini. Oke, kita menuju ke langkah selanjutnya penggantian, IC WTR ya. Kita, eee, skip kembali untuk, videonya ya, untuk langsung menuju ke penggantian, IC SDR. Untuk, handphone, saya nonaktifkan kembali dan kita menuju ke ini, ke penggantian, proses penggantian IC WTR ini ya. Oke ya, kita cabut dulu untuk ini ya, untuk IC WTR-nya kita cabut dulu. Oke ya, untuk IC WTR sudah dapat kita lepas dulu dan kita lanjut untuk ini ya, membersihkan dari, kaki-kakinya ini kita rapikan dulu, kemudian kita lanjut pemasangannya.
Oke ya, untuk, apa namanya, pembersihan sudah selesai, dan di saya langkah terakhir untuk ini ya, meratakan kaki-kakinya ini saya kasih vlog, kemudian saya, blower kembali ya, agar kakinya lebih, apa namanya, lebih sempurna untuk ini ya, tingkat tinggi rendahnya agar lebih, sempurna saja. Oke, selanjutnya kita menuju ke pemasangan ya. Ini ada isi SDR, isi WTR 2965 ini. Kita presisikan untuk letak IC, kemudian nanti kita pasang ya. Untuk mempresisikan IC, saya agak lama sedikit karena hanya ingin sekali kerja saja ya, tidak mengulang kembali untuk apanya, pemasangannya itu berusaha untuk satu kali pasang ya. Oke, kita presisikan dulu, ini untuk IC-nya kita presisikan dulu dan kita lanjut ke pemasangan. Oke, untuk, IC tidak bisa terbalik ya, karena untuk, kaki-kakinya ini berbeda untuk letak yang kosong ya. Kita presisikan dulu, kemudian nanti kita lanjut ya untuk, pemasangannya. Ini saya presisikan dulu semaksimal mungkin baru di, eee, blower ya. Oke, untuk apa namanya, presisikan IC, saya skip sebentar untuk, memaksimalkan posisinya saja. Oke ya, untuk langkah pertama di sini angin saya kasih 0 ya, untuk, panas saya kasih di bawah 300, angin di 0 ya, untuk ini melengketkan plugnya dulu ya. Untuk plug saya menggunakan ini ya, saya menggunakan, merek Baku, karena apabila kita panasi sedikit dia akan nempel ya, tidak geser ke mana-mana, ke kanan kiri, dia akan, anteng di tempat ketika sudah ada rasa, apa, sudah ada rasa panas ataupun sudah ada blower yang mengarah. Oke, kita cukupi sedikit dulu untuk, apa namanya, menempelkan dari IC. Tunggu beberapa saat dan, kita kasih flow kembali di atasnya sini. Kemudian kita naikkan untuk suhunya ya, untuk suhu dari blower kita naikkan di 300, sedikit dulu di saya ya. Untuk angin saya kasih di angka 2. Oke, dan terakhir kali untuk di saya kasih flow kembali di atasnya sedikit.
Kemudian untuk suhu saya naikkan lagi ya di 330 sampai 350. Kemudian angin tetap di angka 2 ataupun di bawah 3 saja ya, agar lebih aman dulu. Jika nanti tidak ada hasil yang memuaskan ya, biasanya kita geser ya untuk IC-nya. Dirasa cukup untuk pemasangan ya, kita tunggu dingin dulu. Kemudian nanti kita coba ya untuk hasilnya, ini kita tunggu mesinnya dingin dulu, kemudian nanti kita coba untuk hasilnya. Kita bersihkan dulu, dan kita coba bersihkan lebih maksimal. Kemudian kita coba untuk hasilnya ya. Kita coba tanpa perangkat semua dulu, tanpa kamera, hanya tes mesin dulu ya. Oke, sudah masuk, dan di sini kita pasang untuk fleksibelnya dulu. Untuk anten coba kita masukkan sekalian ya. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan dulu. Oke, alhamdulillah sudah menyala dulu ya, untuk apa namanya, infonya sudah menyala dulu. Dan kita tunggu untuk ini ya, untuk hasilnya. Sudah menyala di menu, dan di sini dapat kita lihat ya, sudah tidak lagi seperti tadi, yaitu di apa namanya, bulat. Logo sinyalnya sudah muncul seperti ini ya, sudah muncul untuk apa namanya, bar-barnya, bukan bulat lagi. Coba kita masukkan kartu SIM. Tanpa anten dulu ya, untuk anten berada di kerangka ini. Tanpa anten dulu, apakah sudah muncul ya? Oke, di sini baru loading ya untuk kartunya. Oke, sudah muncul Smart Friend, yang satu tidak ada layanan ya.
Ini mungkin, oke sudah muncul naik sedikit untuk, LTE muncul ya. Oke untuk LTE muncul karena di sini belum, saya packing untuk ininya ya. Untuk apa namanya, kerangka dan lain-lain belum saya packing, yang penting sudah muncul, kedua sinyal dulu. Oke, ini akan saya packing dulu ya, saya matikan kemudian saya packing untuk, handphone-nya. Oke, saya packing dulu ya. Di sini saya keluarkan slot SIM dan saya packing. Untuk pemakingan, video saya skip sebentar kembali. Oke, di sini sudah saya packing dan sinyal muncul ya untuk, LTE-nya muncul sudah 4G, yang satu belum. Kita tunggu sebentar dan ini, insya Allah sudah, pasti berhasil ya. Untuk hasilnya tetap saya tunggu dulu di 1 kali 24 jam, ketika normal tidak ada, hilang kembali untuk sinyalnya, baru, kita kasihkan ke pemilik handphone ya, andaikan, handphone bukan milik kita, tapi jika milik kita ya, tinggal kita standby aja, kita, lihat-lihat dulu untuk hasilnya. Oke, sinyal sudah full yang satu dan untuk yang satunya belum muncul, kita tunggu sebentar. Intinya di sini sudah, pasti bisa ya untuk, apa namanya tadi, Samsung A05s tidak ada sinyal buat melakukan panggilan darurat, ada tulisan ataupun pemberitahuan menghidupkan baterai, apa namanya, radio ya, menghidupkan radio. Ya di sisa IC-nya saya, apa namanya, saya, simpan dan yang satu belum juga muncul untuk sinyalnya ya, untuk yang satu belum juga muncul, masih logo ini ya, mungkin, kartunya saja tadi ya, tidak apanya, tidak, mmm, hidup ya mungkin kartu yang satunya. Oke, akan saya coba sebentar, menggunakan kartu lain, barangkali belum fix ya untuk keduanya. Saya gunakan 2 Smartfren saja ini ya, karena, susah cari kartu ini tadi. Kita tunggu. Oke, sudah muncul dua-duanya ya. Oke, sudah muncul dua-duanya, Smartfren, Smartfren. Oke, berarti ini, kedua kartu ataupun, 2 SIM-nya sudah, berjalan normal dan ada sinyalnya dua-duanya, LTE maupun, yang lain ya, ataupun 4G, 5G-nya sudah, eee, oke. Oke, di sini akan saya lakukan packing sempurna ataupun packing keseluruhan dulu, baru saya silakan pemilik handphone, saya tunggu 1 kali 24 jam dulu untuk hasilnya. Kemudian nanti kita serahkan ke pemilik MPO. Saya, ini ya, apa namanya, sekedar, pemberita ataupun tambahan saja, apabila saat melakukan panggilan 112 itu tersambung tetapi tidak ada sinyal, mungkin dari email yang terblokir, dari, sistem apa namanya, ke Kominfo itu seringkali terjadi di Samsung juga. Dan apabila tidak muncul apapun, biasanya random ya, bisa di ICWTR, bisa di, RFPA, mungkin di RF, yang lain. Untuk Samsung A05s sudah sempurna untuk sinyalnya, saatnya saya pamit undur diri, semoga video ini ada manfaat dan membantu. Mohon maaf untuk video kali ini, sedikit berantakan ataupun, terjeda dan ada skip-skip karena ketika melakukan pengerjaan sambil di video itu sedikit ribet dan sedikit susah, harus mengondisikan ini itu ya. Jadi, kurang maksimal saja dan, peralatan di TNC, tidak secanggih yang ada di sosmed-sosmed mereka ya, ataupun, orang-orang yang, lebih mempunyai segalanya.
Intinya semoga video ini membantu saja dan bermanfaat ya. Oke, untuk pemakingan ini tidak saya sertakan lanjut sampai selesai. Semoga video intinya membantu ya dan memberikan inspirasi ataupun apa namanya, ya intinya pokoknya membantu aja ya di Samsung A05s. Barangkali ada yang menemukan kasus sama, bisa melakukan cek di IC WTR 2965 ya, IC WTR 2965, karena chipset di Samsung A05s adalah Qualcomm dan ini menggunakan IC yang lama kembali ya, yang sudah lama tidak terpakai, ini dipakai kembali. Untuk IC SDR 965 itu memang kurang, bagi saya ya itu kurang ini kurang maksimal karena sering terjadi ya untuk IC WTR 2965 itu sering terjadi no sinyal ataupun sinyal yang naik turun. Sekali lagi semoga video bermanfaat dan membantu. Saatnya pamit undur diri. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.